श्याम सिंह खबरदार. Halo semua sobat sinema, kembali lagi di channel ini, di channel Seven House Studio. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Terima kasih untuk sobat kalian yang meminta saya untuk membahas alur cerita film ini. Kali ini saya akan membahas film dari negara India yang berjudul Shyam Singh Roy, di mana film ini diambil dari kisah nyata. Pokoknya film ini keren, recommended banget buat kalian tonton. Sebelum dimulai, seperti biasa siapkan Popeye dan Rokai. Dan kita mulai ke intro. Awal cerita dengan diperlihatkannya seorang pemuda ganteng berewokan. Kita panggil aja Pasu. Keinginannya adalah menjadi seorang sutradara film. Untuk mewujudkan mimpinya, Pasu harus membuat film pendek yang akan diperlihatkannya kepada seorang produser. Namun kendalanya, Pasu belum menemukan si pemeran utama, hingga ada seseorang gadis yang menarik perhatiannya. Nama gadis ini Kerti. Meskipun awalnya gadis ini sempat menolak rayuan dan ajakan Pasu, tapi kata-kata manis Pasu berhasil meluluhkan hatinya. Tapi Pasu hanya diberi waktu selama 2 minggu oleh Kerti, karena Kerti harus melanjutkan kuliahnya di Mumbai di bidang psikologi. Dan syuting pun dimulai, di mana film pendek Pasu bertemakan tentang seorang gadis yang suka melukis dari kecil. Singkat cerita, tidak terasa sampai di hari syuting terakhir mereka, dan terjadi sebuah perkelahian karena ada sekelompok pemuda yang telah berani mengganggu Kerti. Ketika Pasu terpukul di area kepalanya oleh salah satu orang dari mereka sehingga keluar darah dari telinganya, seketika pula membuat Pasu berubah menjadi seperti orang lain. Anehnya, Pasu lupa tidak ingat sama sekali dengan kejadian apa yang telah terjadi padanya. Film pendek Pasu berjudul Pernam dan disukai oleh salah satu produser film, dan Pasu mendapatkan kesempatan untuk menjadi sutradara film. Dengan tanggung jawabnya yang sekarang, Pasu harus mencari ide untuk naskah film yang harus diserahkan. Hingga besok adalah hari penyerahan naskah. Masalahnya, Pasu belum menyelesaikan naskahnya. Hal itu membuatnya depresi. Pasu berubah menjadi seperti orang lain lagi, dengan darah yang keluar dari telinganya. Hingga naskah pun berhasil selesai dibereskan dan diberikannya ke produser. Produser pun menyukai naskah filmnya yang dibuat oleh Pasu. Di situ Pasu dan temannya ngadain pesta atas keberhasilannya. Yang tak lain, Kerti juga hadir di acara keberhasilan Pasu. Setelah pesta berakhir, hanya tinggal Pasu dan Kerti yang hanya berdua saja. Dan rupanya mereka saling menyukai. Tidak lama mereka melakukan adegan enak-enak. Namun di adegan enak-enak tersebut, Pasu tanpa sadar menyebut nama Rosi, bersamaan dengan darah yang keluar dari telinganya. Hal itu membuat Kerti sangat marah, dan Pasu merasa bersalah dengan tanpa sadar dan kebingungan kalau dia tidak tahu siapa sosok Rosi. Dari situ Pasu memilih untuk fokus pada pembuatan film pertamanya yang ditarget untuk 1 tahun. Singkat cerita, setahun kemudian setelah filmnya dirilis, ia mendapat respon positif dari para penonton. Bahkan Pasu mendapat tawaran dari produser untuk membuat ulang filmnya dalam versi bahasa Hindi. Saat Pasu dan produser mengadakan jumpa pers, di tengah jumpa pers tiba-tiba datang beberapa polisi dan menangkap Pasu. Pasu telah dituduh menjiplak karya orang lain atau disebut pelanggaran hak cipta.
ఇది ఎక్కడో చదివిన కథలా ఉంది. పరువు మొత్తం ముంబైలో తీసేసినాడు వాడు. Di sini Pasu akan bertanggung jawab, dan Kerti yang melihat berita tersebut tidak akan tinggal diam. Dia bersama temannya meminta bantuan kepada saudara sepupunya bernama Padmapati yang seorang pengacara. Sepupu Kerti menjelaskan kepada Pasu kesalahannya yang dituntut atas pelanggaran hak cipta oleh SR Publication, yaitu rumah publikasi terbesar di India. Cerita Pasu sama persis dengan buku yang telah diterbitkan 50 tahun yang lalu. Pasu yang tidak merasa bersalah tetap membela dirinya sendiri. Kasus pun dibawa ke pengadilan. Argumen tentang copyright yang dilakukan Pasu dijelaskan oleh lawan pengacaranya, yaitu Krishnamurti. Di mana dua buku yang dijiplak milik Shyam Singha Roy, seorang penulis yang terkenal di tahun 1970-an dari Bengali Telugu. Pengacara lawan ngasih bukti buku asli dan salinan Pasu kepada hakim. Kliennya yaitu penerbit SR menuntut Pasu agar dipenjara selama 5 tahun atau membayar denda, dan juga hasil pendapatan dari film yang sudah diliris harus diberikan 50% untuk kliennya. Pihak Pasu pun menolak semua tuduhan kepada Pasu. Untuk membuktikan kalau Pasu tidak bersalah, Pasu berani melakukan tes kebohongan. Dan ternyata di situ Pasu terbukti tidak berbohong dan mengatakan kebenaran, sehingga pengadilan memberikan Pasu jaminan tanpa syarat agar Pasu bisa mendapatkan bukti tidak bersalah dalam waktu 3 hari. SR dalam SR Publication singkatan dari Singha Roy. Pendiri SR yaitu Shyam memiliki 3 saudara, dan Shyam adalah anak terakhir. Shyam dulunya sangat terkenal di masanya. Namun beberapa tahun kemudian Shyam menghilang tanpa meninggalkan jejak. Dan juga beberapa tahun setelah itu 2 saudaranya mengalami kecelakaan mobil, sehingga perusahaan dikelola oleh anak-anak saudaranya Shyam yang menuntut Pasu di pengadilan. Saat itu telinga Pasu berdarah lagi. Kirti yang terkejut menanyakan kenapa telinganya mengeluarkan darah. Pasu berkata beberapa kali ia mengalami kejadian aneh tersebut, dan Pasu selalu kehilangan kesadaran saat telinganya berdarah. Kemudian Kirti meminta bantuan kepada dosennya yang mengajar psikologi. Dan dosennya menyarankan Pasu untuk melakukan hipnotis. Saat itu di bawah alam sadarnya, Pasu mengingat beberapa kenangan seseorang. Di situ Pasu kembali menyebut nama Rosi. Dan tak lama kemudian Pasu menyebut dirinya kalau dia adalah Shyam Singha Roy. Kemudian scene berlanjut flashback ke tahun 1969 di Bangala Barat. Shyam adalah seorang penulis, seorang pria revolusioner yang membenci ketidakadilan. Di sini diceritakan kehidupan masyarakat hidup dengan berdasarkan kasta, di mana kasta yang paling rendah disebut paria. Kaum paria tidak diizinkan mengambil air sumur oleh kasta yang lebih tinggi. Bagi Shyam semua orang itu sama dan tidak ada perbedaan apapun. Shyam melempar kaum paria itu ke dalam sumur supaya bebas meminum air sumurnya. Dan Shyam mengancam kepada siapapun yang berani macam-macam kepada kaum paria akan berurusan dengannya. Di sini Shyam bilang, 1 peluru hanya bisa membunuh 1 orang. Tapi 1 kata yang tertulis bisa menggerakkan jutaan orang. Shyam bergaul dengan siapapun tanpa memandang status mereka. Kakak pertamanya sangat marah dengan apa yang dilakukan oleh Shyam. Lalu Shyam memutuskan untuk pergi dari sana agar keluarganya tidak mendapatkan masalah. నేనే వెళ్ళిపోతాను. Kakak ketiganya Shyam yaitu Manoj Singha Roy mencoba untuk menghentikan Shyam. Tapi Shyam hanya ingin membuat perubahan pada masyarakat lewat sastra. Sebelum pergi, Shyam berpamitan dan minta doa dari kakak pertamanya. Saat Shyam hendak pergi, semua pengendara perahu tidak ada. Mereka pergi melihat perayaan hari pertama Naprati di sebuah kuil. Apa itu perayaan Naprati? Naprati adalah festival Hindu yang berlangsung selama 9 malam dan 10 hari yang dirayakan setiap tahun di musim gugur. Langkah Shyam terhenti ketika perayaan hendak dimulai, dan mata Shyam tertuju kepada salah seorang penari wanita.
पालय पर Mereka adalah seorang depadasi. Apa itu depadasi? Depadasi adalah gadis yang mendedikasikan dirinya untuk pemujaan dan pelayanan kepada kuil atau dewa sepanjang hidupnya. Bisa disebut istri para dewa. Di dalam para depadasi harus melayani seorang bangsawan dan menjadi budaknya. Siapapun yang terpilih akan dibawa pergi bersama bangsawan. Mereka para wanita tidak berdaya, hanya harus menuruti perintah, bahkan sampai ada yang sampai mengandung. Sam yang menaruh hati kepada si penari memutuskan untuk menunda kepergiannya. Di acara Naprati yang kedua, Sam mendapatkan kesempatan untuk berbincang dengan si wanita penari yang dipanggil Maitreyi. Maitreyi bercerita kepada temannya tentang seorang pemuda yang mengajaknya pergi. Menurut temannya, tidak ada salahnya jika Maitreyi pergi bersamanya. Sam pun memutuskan untuk tinggal di rumahnya demi cintanya kepada Maitreyi. Di perayaan hari ketiga, Naprati, seorang depadasi, tidak bisa meninggalkan kuil. Sam menyayangkan kepada mereka yang tidak bisa menikmati bagaimana indahnya dunia luar. Sam pun bilang kalau dia akan menunggu Maitreyi di gerbang nanti jam 10 malam. Beberapa saat kemudian, Maitreyi pun memberanikan diri untuk pergi keluar. Seperti yang dijanjikan, Sam sudah nungguin Maitreyi. Kemudian mereka pergi ke sebuah sungai. Maitreyi pun bercerita kalau dia tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, karena dia sudah lama menjadi depadasi dan belajar banyak bahasa di kuil. Sam pun bilang kalau dia seorang penulis. Dia menulis hal-hal yang ingin dia ceritakan kepada dunia. Malam terus berganti. Sam mulai lebih dekat dengan Maitreyi. Dan di malam kelima, Sam memperkenalkan Maitreyi kepada kakaknya yang ketiga, yaitu Manoj. Hingga di hari berikutnya, Sam mengajak kakaknya Manoj untuk pergi ke kuil, karena Manoj adalah kakak yang paling dekat dengannya. Setelah itu, Sam pun memberi nama baru untuk Maitreyi, yaitu Roshi. Lanjut di hari berikutnya, di malam hari di pinggir pantai, Roshi yang suka menari dan sangat berbakat dengan tarian tradisionalnya, dia menari di depan Sam, hingga membuat Sam makin jatuh cinta padanya. Sehingga Sam ingin memulai hidup baru dan menikah dengan Roshi. Menurut Sam, Roshi harus berani hidup sesuai keinginannya, melawan yang salah dan membela yang benar. Tapi yang ditakutkan Roshi, bagaimana jika masyarakat tidak menerimanya? Apalagi keluarga Sam kalau tahu Roshi adalah seorang depadasi. Sam bilang kalau dia akan menunggu keputusan Roshi besok malam. Namun di saat itu Roshi tidak kunjung datang. Sam yang penasaran memberanikan diri masuk ke dalam kuil. Dan Sam kaget setelah melihat apa yang telah terjadi kepada Roshi. Ternyata tadi saat Roshi hendak pergi, si bangsawan meminta para depadasi berkumpul. Dan saat itu para bangsawan memilih anak kecil untuk melayaninya. Tetapi anak itu ditahan oleh Roshi. Roshi yang memberanikan diri membela kebenaran seperti yang diajarkan oleh Sam. Namun sayangnya perkataan Roshi membuat para bangsawan sangat marah dan memukuli Roshi. Kejadian tersebut membuat amarah Sam tidak bisa ditahan lagi. Di situ saat acara sedang berlangsung, Sam menerobos masuk dengan motornya. Sam menyerang dan menghajar siapapun yang mencoba menghalanginya. Tujuan Sam adalah untuk membalas perbuatan si bangsawan yang sangat biadab dan tidak bermoral. Dari situ Roshi dan teman wanita lainnya bebas sebagai depadasi. Setelah bebas sebagai depadasi, Sam mengajak Roshi pergi ke Kolkata. Sam menuju ke Royal Press, tempat percetakan untuk mencari pekerjaan. Si pemilik tempat itu yaitu profesor. Di situ Prof hanya bisa memberikan fasilitas dan makanan,
tetapi tidak bisa untuk membayar pekerjaan. Mereka setuju. Di saat mereka sedang membersihkan tempat tersebut, cucu pemilik toko datang membawakan mereka makanan. Esoknya Sam pun mulai bekerja mencetak artikel dan hidup di lingkungan baru mereka. Singkat cerita, kemudian Sam dan Rosie pun menikah. Kehidupan mereka sangat bahagia dibandingkan kehidupan sebelumnya. Rosie juga mengajari menari kepada anak-anak di sana dengan tarian klasik. Namun kabar buruk harus mereka hadapi karena keadaan Rosie yang tidak bisa melahirkan. Tetapi Sam tidak apa-apa karena bagi Sam, Rosie saja sudah cukup untuknya. Scene berikutnya, Sam memberikan artikel yang sudah ditulisnya kepada profesor. Dan seketika si Prof langsung mencetak artikel tersebut. Prof yang menyadari kalau Sam sangat berbakat, si pemilik akan bertanggung jawab untuk percetakan buku pertamanya Sam. Buku pertama berjudul Astitpa tahun 1970. Kesuksesan bukunya Sam membuat si pemilik toko ditangkap polisi karena isi artikelnya melawan pemerintah, namun tak masalah bagi si Prof. Percetakannya dilanjuti oleh Sam. Seiring waktu, bukunya pun semakin banyak dikenal oleh masyarakat. Beberapa tahun hasil kerja kerasnya Sam sudah bisa untuk membeli tanah dan membangun rumah. Namun Rosie sangat mengkhawatirkan bagaimana nasib para degradasi di luar sana yang tidak seberuntung dirinya. Dan di tahun 1975, Sam membuat artikel tentang para wanita yang tidak berdaya. Ada beberapa yang menyetujui Sam, ada juga yang menolak ideologinya Sam. Meskipun begitu, Sam berhasil membuat perubahan. Sam membangun SR Publication, juga tempat untuk ditinggal oleh para degradasi yang bebas. Dan Sam pun semakin terkenal di zaman tersebut. Hingga suatu hari tiba-tiba Manoj datang berkunjung ke tempat pendiaman Sam. Tujuan Manoj untuk membujuk Sam agar menemui kakak pertamanya yang sedang sakit. Namun Rosie memiliki firasat yang buruk tentang kepergian Sam. Tapi Sam berjanji kalau dia akan kembali. Saat di perjalanan di perahu, Sam melihat seorang anak kecil yang sedang melukis. Sam pun langsung mendapat ide. Sam membuat artikel cerita pendek dan memberikannya ke Manoj. Kedatangan Sam disambut oleh kakak keduanya, sedangkan Manoj diminta untuk pergi ke pasar. Dan tak lama kakak pertamanya datang. Meskipun begitu, kakak pertamanya masih tidak menyetujui ideologi adiknya. Mendengar perkataan kakaknya yang ingin menjodohkan Sam dengan wanita lain, Sam menolaknya. Sementara keluarga Sam menentang pernikahannya dengan Rosie. Dan tiba-tiba kakaknya menusuk Sam dengan pisau. Ternyata semua ini hanya rencana kakaknya yang untuk membunuh Sam. Sam yang meninggalkan desa dan menikahi wanita seperti Rosie, hanya kematian Samlah yang bisa mengembalikan reputasi keluarga Singharoy. Di situ Manoj yang baru datang dari pasar sangat histeris melihat adiknya yang sudah tergeletak mati. Scene berganti ke awal, di mana Pasu alias Sam telah sadar dari hipnotisnya. Lalu Sam pergi menuju ke Kolkata, tempat yang dulu dia tinggali. Tempat yang berhasil dibangunnya sekarang menjadi terbengkalai. Sam bertemu dengan Sarada, anak kecil yang dulu menawarkan makanan saat Sam sama Rosie mulai kerja. Sarada yang berkata semenjak paman Sam menghilang, bibi Rosie pergi mencarinya dan tidak pernah kembali. Orang-orang yang diselamatkan oleh Sam ditinggalkan dalam kondisi tidak berdaya. Scene berlanjut di pengadilan. Cerita dan reinkarnasi Sam tidak dipercaya oleh pengacara Krishnamurti. Meskipun rekaman video hipnotisnya sudah diperlihatkan. Saat itu Padmapati menjelaskan argumen tentang beberapa reinkarnasi yang pernah terjadi di India sebelumnya. Padmapati juga memberikan bukti mengenai kejadian reinkarnasi tersebut. Karena Pasu adalah reinkarnasi dari Sam Singharoy yang menulis ulang ceritanya sendiri, di mana besok adalah hari keputusan pengadilan. Sebelum hakim memberikan keputusan, ada seorang meminta izin untuk menjadi saksi.
Saksi itu adalah pria tua yang dimana dia adalah Manoj Singh Haroy, kakak ketiganya Sam. Semua terkejut. Dia pun bilang kalau Pasuda memanglah Sam Singh Haroy. Manoj pun memberikan bukti yang menguatkan perkataannya, yaitu artikel film pendeknya Pasu yang dilihat oleh Manoj. Ternyata sama persis seperti sebuah cerita pendek yang diserahkan Sam dulu kepadanya saat di perahu, yang selama ini Manoj tidak pernah publikasikan. Dan bukti itu pun diserahkan ke hakim. Di situ Manoj menarik kembali tuntutannya yang diberikan kepada Pasu. Dari situ kasus pun ditutup. Pasu menghampiri Manoj dan Manoj tidak menyangka saudaranya akan tega melakukan itu kepada Sam. Manoj hanya bisa meminta maaf kepada Pasu. Sam bilang ke Manoj kalau dia hanya ingin menepati janjinya kepada Rosi, yang dimana Manoj memberitahu kalau ternyata Rosi masih hidup dan menunggu kedatangan Sam. Sam pun menemui Rosi yang sudah mendirikan sebuah sekolah tari di pinggir pantai. Mungkin ini alasan Sam dilahirkan kembali adalah untuk menepati janjinya dulu yang belum sempat dilakukan kepada Rosi. Dari kejauhan Sam melihat Rosi, lalu menghampirinya. Dan di saat Rosi melihat Pasu, dia langsung tahu kalau Pasu adalah Sam yang ditunggunya selama ini. Pertemuan mereka tidak banyak ucapan kata-kata. Rosi hanya mencium kening Pasu. Dan tak lama Rosi menghembuskan napas terakhirnya di pelukan Pasu. Seperti keinginan terakhir Rosi yang ingin meninggal berbaring di dalam pelukannya Sam, menatap Sam di saat-saat terakhir Rosi dengan senyuman di bibirnya. Dan film pun berakhir. Oke sobat semua, ending film yang sangat menyedihkan ya. Buat kalian terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.